Salam bahagia bagi kita semua. Saat ini kita akan kembali belajar tentang Locker Studio atau yang dulu namanya adalah Google Data Studio. Oke ya, kita klik dulu Locker Studio. Ya, di sini kebetulan sudah pernah saya buat Locker Studio. Ya, kita klik aja Locker Studio. Yang dulu namanya adalah Data Studio. Oke. Di sini ada beberapa yang perlu kita pahami. Ini adalah nama-nama yang sudah kita buat atau file yang sudah kita buat. Ini laporan kosong, ini adalah laporan untuk template Bapak Ibu ya. Kita bisa mencari template yang mana yang kita inginkan ya, seperti ini. Kita juga bisa memakai yang terbaru atau tidak menggunakan template, langsung aja template kosong. Nah, template kosong aja. Oke ya, ini dalam proses. Oke. Sekarang data mau kita ambil di mana? Kita akan mengambil di Google Spreadsheet. Oke, kita klik aja Google Spreadsheet. Kita pilih absen siswa. Jadi kita pilih tambahkan. Nah, ini proses. Oke, kita tambahkan ke laporan. Langsung klik aja tambahkan laporan. Nah, ini adalah muncul pertama kali. Ya, muncul pertama kali. Kita akan mengganti judul. Kita ganti judul absen. Ya, absen gini. Yang perlu kita ketahui ya, di sini sudah ada data dari Sprintsat tadi. Ada dari kelas, ada keterangan tidak masuk, nama pengisi form, tanggal, timestamp, tingkat, dan record account. Oke ya. Dan di sini ada beberapa fitur yang bisa kita tambahkan, tetapi kita akan menambahkan untuk gambarnya dulu. Kita akan tambahkan untuk gambar sebagai kopnya. Kita upload, jadi kita upload dari komputer bisa. Kita pilih yang sesuai, misalkan absen. Saya sudah punya untuk absennya, misalkan ini ya. Nah, kita tinggal klik aja, kita pilih gambar kopnya yang mestinya secara format juga format kop. Ini yang saya buat dari Canva. Seperti ini, kita taruh aja di sini. Oke, kita tarik ya di ujung ini, sudut ini kita tarik seberapa besar kita inginkan. Oke, ya ini kita tarik ke bawah. Sekarang kita akan membuat, kalau ini sudah ada keterangan, ya dashboard absen, kita ingin menambahkan teks, klik teks, ya klik teks. Kita mau naruh di mana teksnya? Di sini, oke? Nah, ini katakan bebas ya, tergantung dashboard absen tahun ajaran 2022-2023, misalnya seperti ini. Oke ya, ini bisa kita perbesar. Ya, kalau kita klik ini, klik maka di tengah ini ada beberapa fitur yang bisa kita atur. Misalkan ini fontnya, misalnya warnanya apa? Biru. Oke. Besarnya kita pilih juga bisa 28, misalnya seperti ini. Oh, ini kalau ada seperti ini kita tarik aja biar lebar seperti ini. Oke ya. Rata kanan, rata tengah atau apa kita bisa pilih di sini. Nah, ini untuk teksnya. Ya, kita bisa ngatur teks yang lain, kita buat garis juga bisa. Ya, kita blok juga bisa, misalnya kita blok. Nah, seperti ini. Oke, nah seperti ini. Oke ya. Kita juga tadi ini kita buat tengah. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa membuat untuk garisnya, nah, garis di sekitar hurufnya seperti ini. Oke ya, ini tentang huruf. Oke, karena kita kembalikan datanya, kita klik aja datanya ini. Nah, seperti ini. Bagaimana menambahkan data ini?
Ya, bagaimana menambahkan data ini? Di tengah ini ada beberapa, ya, ada beberapa yang bisa kita tambahkan. Ini hari, ya, ini hari, maka di sini muncul Rabu, Senin, Jumat, Kamis, Selasa. Oke ya. Kita akan menambahkan, klik aja. Jadi yang mau ditambahkan di sini harus ada di sini. Ya, sebagai headnya dari screenshotnya. Ya, kita mau nambahkan dari kelas atau apa ada. Kita mau menambahkan kelas, kita klik aja tambah. Nah, kita klik aja plus. Nah, kelas. Nah, sudah muncul di sini kelasnya. Ya, muncul di sini kelasnya. Terus kita akan menambahi apa? Karena ini absen, mungkin nama tambahkan atau keterangan tidak masuk atau nama dulu ya, nama dulu. Kita klik nama. Nah, di sini ada nama, kelas ada nama gitu. Terus keterangan tidak masuk. Nah, sakit atau apa ada. Oke. Kalau ini terlalu kecil, kita bisa tarik melebar. Nah, kita akan menarik lebar seperti ini. Di sini masih kita bisa menyisipkan, ya, kita bisa menyisipkan dari data yang ada di sini. Oke ya, misalkan apa? Misalkan tanggal. Oke, saya sisipkan tanggal. Nah, ini ada tanggal. Oke ya. Kita bisa mengatur lebar ini, kita bisa mengatur lebar ini dari Rabu atau dari hari kelas bisa kita atur. Kita bisa memperbesar dulu biar tampilannya bagus. Kita pilih 100%. Nah, ini bagus ya. Ini sudah bagus lumayan. Kalau kita ingin mengatur ini, kita tinggal ya, coba dia diperhatikan untuk tanda panah kursor. Ketika kita pindah ke sini, nah ini ganti berarti ini bisa kita atur ke sini. Ini juga bisa kita atur. Nah, ini juga bisa kita atur. Kalau nama nanti panjang bisa kita atur agar namanya tidak terlalu terpotong. Nah, kalau ini tipis, kalau ini bisa pendek. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, ini terlalu panjang juga, namanya saya taruh atau saya pelebar. Nah, namanya saya pelebar, ini juga saya tarik sini. Oke, kalau seperti ini, ya, seperti hari kelas ini, bagaimana mengatur ini agar ada di tengah? Oke ya, kita pilih fitur gaya. Kita pilih fitur gaya. Oke, fitur gaya kita pilih. Nah, sekarang kita mau milih yang mana, bagian yang mana. Nah, di sini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Ini ada 5 kolom. Yang mau kita kasih tengah misalnya kelas. Yang kelas berarti berapa? Kolom 2. Nah, ini sudah di tengah. Oke ya, kalau kolom 1 adalah hari. Nah, ini sudah di tengah. Oke. Kolom 3 misalnya kolom 3-nya adalah yang ini gaya. Kolom 3 ya ini di tengah. Kayak itu. Sekarang kita ingin menampilkan filternya. Ya, kita ingin menampilkan filternya dari ini. Filternya kita pilih kontrol. Ya, kita pilih kontrol. Kita mau milih yang mana? Ya, kita mau memilih kalau absen itu biasanya dari hari ke hari atau kontrol tentang tanggal. Kita klik aja sini. Ya, ini adalah kontrol tentang tanggal. Oke ya, nanti kita bisa memilih tanggal berapa sampai berapa. Ya, di sini ada tanggalnya tadi. Terus selain itu kita bisa ngontrol kelas, bisa kita pilih yang mana input juga bisa, kotak input juga bisa, fitur lanjutan bisa, kotak centang bisa. Kita pilih yang menu drop down. Ya, tapi di sini hari, ya hari, kita pilih kelas. Ini ganti aja di kelas. Kolom kontrol kita
kelas, pilih kelas. Oke ya. Nah, seperti ini. Nah, coba kita akan lihat. Untuk melihat apa yang sudah kita rancang, kita lihat, klik lihat. Nah, seperti ini. Jadi nanti tampilan ini, tampilan yang dilihat orang ketika kita membagikan share-sharannya. Pilih rentang tanggal, kita pilih aja kapan. Misalkan ini Februari ya, misalnya Februari sampai Maret, tanggal 24. Oke ya. Terus kita terapkan. Nah, di sini muncul Maret ya, yang Februari tidak terekam atau belum. Yang Februari juga ada. Oke ya. Kelas, kita juga ingin melihat khusus kelas tertentu. Kalau ini kelasnya semua muncul ya, semua kelas. Saya pilih kelas hanya kelas 10 PM3. Nah, ini hanya kelas 10 PM3. Oke ya. Kita bisa kembali mengedit. Nah, ini tampilannya lebih bagus. Oke ya, jadi ini sudah bisa dilihat oleh orang banyak atau kita bisa share. Kalau share nanti tinggal bagikan share. Oke, demikian untuk lebih lanjut belajar tentang Local Studio. Nantikan video saya berikutnya. Terima kasih.